Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di sore hari ini yang insya Allah semuanya masih semangat. Insya Allah masih ada yang lemes, ada yang semangat. Insya Allah semangat semuanya ya. Semangat. Alhamdulillah, bilang masih semangat ya. Oke, nah karena di pertemuan sebelumnya kita udah ada perkenalan, tapi di hari ini kita ada pergantian anggota lagi. Jadi mungkin ada yang masih belum kenal sama teman-teman kita. Jadi hari ini kita perkenalan lagi, tapi perkenalan secara singkat aja. Oke, mulai dari dulu. Nanti ke kanan atau ke kiri? Ke kanan lebih baik. Baik, oke. Mulai dari Miss dulu. Perkenalkan, nama Miss Andi Bima Ferris, Miss dari mahasiswa BKS 2. Miss di sini sebagai dosen magang di semester 1 dan semester 3 mata kuliah dan semester dan konseling karir. Nah, Miss sekarang semester 3. Miss di sini tinggal sendiri ngekos. Miss asalnya dari Kulon. Lanjut sebelah kanan ya. Nama saya biasa dipanggil Adil. Asal itu dari Padang, di Padang tapi besar di Padang. Terus itu nggak ada rumah di Padang, cuma kejauhan dari Padang. Asal dari Pariaman, di sini kenalkan nama saya Reva Pasrida, asal dari pesisir selatan, di sini ngemis. Kenalkan, nama saya Orang Padang Yode, tinggal di Padang, orang Merauke. Kenalkan, nama saya Rina Mahfudri, asal dari Padang Panjang. Perkenalkan, saya Nur Syafiqa, asalnya dari Dumai, Riau, terus tinggalnya di sini di Sembilan. Kenalkan, saya Barbara, biasa dipanggil Barbara, asal dari Bogor. Di sini guys. Kenalkan, nama saya Putri Azahra, asal dari Bekasi, tinggal di sini. Nah, di sini semuanya saling kenal ya. Gak ada yang nggak kenal kan? Kan depan tugas sekolah itu depan siapa ya namanya? Jelas. Oke, nah baiklah, kita mau bahas apa? Oke, nah kita ini percaya tentang kepercayaan diri yang kita akan bahas selama 3 bulan ke depan. Kira-kira kenapa kita harus membahas tentang kepercayaan diri? Tahu? Sebelumnya di sini udah ada yang ikut bimbingan kelompok atau ada yang belum pernah? Belum pernah. Oke, nah jadi ini namanya bimbingan kelompok yang mana di sini kita berdiskusi secara bersama dengan dinamika kelompok, yaitu dengan membahas isu-isu yang hangat atau isu-isu yang sudah dibicarakan di sekitar kita. Dalam kelompok itu terdiri biasanya dari 6, 7, 8 sampai 12 orang per kelompok yang dilakukan dengan melingkar. Nah, ada yang tahu nggak kenapa bimbingan kelompok dulunya harus melingkar?
lagi? Dah? Oke, betul ya. Jadi kenapa kita duduknya melingkar? Karena supaya lebih nyaman ngobrolnya secara bertatap mata terhadap hadapan. Kalau misalnya Nabila di sini, nanti Mutia di belakang, kan nggak enak ngobrolnya ya. Nanti Nabila, Mutia terlalu jauh gitu. Jadi itulah kenapa dibuat secara dekat dan duduknya melingkar. Karena juga kelompok itu kan nggak seperti layanan klasikal yang jumlahnya ramai. Karena bisa saja kelompok itu jumlahnya hanya sampai 12 orang saja. Jadi dekat dan lebih nyaman dan lebih gampang komunikasinya. Nah, dalam kelompok itu kita juga ada yang namanya asas. Kalian udah tahu asas SPK? Tahu. Oke, nah apa? Ada apa aja? Satu, asas kerahasiaan. Terus keterbukaan, kesukarelaan. Oke, nah jadi dalam pemilihan kelompok maupun dalam konteks individual itu ada asas-asas yang harus dijalankan. Jadi di sini kita saling terbuka dan saling menjaga rahasia. Jadi di sini hanya kita aja yang tahu dan teman-teman di sini nggak boleh ngasih tahu ke teman yang selain anggota di sini di kelompok ini. Oke, nah sesuai dengan pembahasan tadi kita ini bakal bahas tentang kepercayaan diri. Kira-kira kenapa topik ini penting untuk dibahas? Pada masa saat ini apalagi remaja itu banyak yang mengalami insecure. Nah, banyak yang merasa insecure. Apa lagi? Menumbuhkan sikap kepercayaan diri. Apa lagi? Oke, nah betul ya. Jadi kepercayaan diri ini penting dibahas, apalagi kita adalah mahasiswa. Oke, nah sebelum kita masuk ke tahap ini, saya mau tanya, semuanya siap untuk kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini? Oke, nah sebelumnya Miss mau tanya, apa itu percaya diri? Siapa yang tahu? Oke, bagus Nabila. Ada lagi? Yang tahu nggak percaya diri itu apa sih? Kalian dalam sehari-hari kira-kira, ya aku nggak percaya diri. Kenapa? Kamu nggak percaya diri? Kamu percaya diri itu apa? Coba. Ya betul ya. Kayak apa yang kita tadi. Mungkin Miss ataupun kalian semua mungkin pernah merasakan yang namanya enggak percaya diri. Di sini kira-kira kalian nggak percaya diri. Kalau kata si Aura insecure gitu. Insecure-nya tuh dalam bentuk apa kira-kira Aura? Ngerasa jelek, merasa berbeda dari orang lain. Merasa beda dari orang lain. Itu kalau dari Aura. Kalau yang lain insecure-nya gimana? Kalian ada yang insecure nggak? Atau kalian kayak nggak beda-beda aja? Ada yang insecure nih. Yang dia dulu, dia insecure gimana? Insting. Terus? Oke. Juga. Ada ya? Sudah. Fisik juga. Terus? Dari orang yang bisa speaking. Oke, untuk orang yang bagus speakingnya bagus, insecure. Oke. Oh sama. Nabila, apa bentuk insecure-nya? Itu Orang yang beragama. Bentar. Oke. Berarti fisik sama orang yang pandai public speaking. Oke, Reva.
banyak ya orang yang insecure karena fisik dan karena pintar orang. Maksud Miss juga sering kayak ngerasa terus kalau lagi buka sosmed ya, dan orang yang pengetahuannya luas gitu kayak keren gitu, aku juga kayak gitu ya. Kita juga cepat ngerasa kayak gitu. Hal sebenarnya kayak gitu wajar, tapi jangan dijadikan apa ya namanya, jangan dijadikan itu sebagai hal yang udah diri untuk kita, tapi jadikan orang itu sebagai kalau dia bisa kenapa kita enggak gitu. Kayak inilah orang yang pinter ngomong di depan orang-orang banyak gitu. Sini banyak dari yang nggak pede. Kira-kira kenapa nggak pede ngomong depan orang banyak? Belum terbiasa, terus gugup, takut, padahal belum coba. Nah itu takut belum coba. Miss dulu juga sama sebenarnya. Mungkin ini lebih ke tahap-tahap usianya aja ya. Juga dulu takut kayak nggak pede nanti orang ketawain, nanti orang bilang apa sih, ngomong apa sih, bakal kayak gitu gitu. Tapi sebenarnya nggak juga gitu. Yang penting itu kita rajin-rajin aja berlatih pede gitu. Atau kalau enggak tuh dari hal-hal yang kecil dulu, kayak presentasi depan kelas, mulai dari situ, hal yang kecil. Jadi kayak misalnya, Miss kalau presentasi, Miss suka menyiapkan kertas lembaran, dan itu bahan-bahan apa yang bakal disampaikan di presentasi nanti. Nah, Miss biasanya suka buat-buat kayak gitu, karena Miss catatan-catatan kecil itu penting gitu. Karena kalau kita sendiri nggak punya bahan, kita juga pasti di depannya itu tampil kita kebingungan, ya toh nggak? Kan kayak gitu nggak blank gitu, nggak tahu mau ngomong apa, ya kan? Nah, kira-kira selama ini untuk kalian-kalian yang sering nggak percaya diri, kira-kira apa yang udah kalian lakukan, usaha yang udah kalian lakukan untuk kalian bisa tampil? Nggak dari kan Miss dulu. Kalau itu biasanya kayak yang paling penting itu cara kayak spesifik. Saya bilang pahami dulu apa yang lo bisa berikan itu paling penting banget. Terus kayak gimana vokalisasi A, I, U, E, O biar orang pun ngerti apa yang kamu ingin. Terus bahasa. Terus hal yang paling sering kita berlaku di public speaking itu biasanya kamu tuh sering ngomong di depan kaca, terus ya udah kayak misalkan kamu bahas kayak ngomong sendiri aja tapi kamu mencoba untuk gimana orang bisa ngerti. Terus paling penting itu kosakata, kamu mencoba untuk memperbarui kosakata. Kayak misalkan kayak ada beberapa kosakata yang Indonesia itu baku kan biasa. Kayak realisasi lah ya, kan realisasi itu kayak gimana cara kita melakukan, nah itu kan misalkan ada tadi. Nah kan kalau misalkan kita bilang dalam realisasi kan kayak Oke, kalau kata Nabila, aku bisa bilang ya, kalau kata Nabila banyak belajar bahasa-bahasa yang lebih ke kalau kita kan mahasiswa, lebih kayak mahasiswa gitu. Mungkin kalau kayak menerapkan itu kan pasti kalau anak SMA, SMP tahu. Jadi Nabila mengambil bahasa yang lebih kerennya lagi, merealisasikan gitu. Karena itu kan biasanya bahasa-bahasa anak kuliahan. Nah, Nabila banyak belajar dengan kayak gitu. Terus Nabila juga banyak belajar dari ngomong sendiri depan cermin gitu. Oke, lanjut kalau Rianti gimana? Apa usaha yang kira-kira udah pernah Rianti coba atau pernah Rianti lakukan dan bisa percaya diri? Pernah nggak? Atau selama ini Rianti belum pernah mencoba apapun? Oh, belum ada. Oke, nah di sinilah tempatnya. Jadi ingat tadi ya tips dari si Nabila. Kalau Reva ada nggak? Biasanya kalau sebelum presentasi itu Reva catat dulu kecil, kalau enggak sebelum presentasi lagi. Oke, kalau Laura? sama Miss. Biasanya tuh materi misalnya kan dibagi-bagi tuh, awal baca ini, nanti teman-teman baca ini. Nah sebagian Ara tuh fokus untuk mengubah materi itu ke bahasa sendiri, ke dalam tulisan.
Nah nanti baca kalau misalnya terangin dengan bahasa sendiri Miss. Oke, kalau Aura lebih memfokuskan bahasa yang Aura pahami sendiri gitu. Oke, Pak hari ini, nah gimana caranya? Belum ada. Oke, Nurul, pernah nggak usaha biar percaya diri? Menurut Miss kayak suka lihat-lihat SG selebgram, influencer kan mereka tuh sering tampil di acara event di suatu event lah Miss. Nah, jadi kayak gimana cara orang tuh tegaknya, duduknya gitu. Oke, nanti kalau Nabila belum ya. Oke, nah untuk yang belum nyoba, nah ini tadi ada beberapa tips dari teman-teman kita nih. Tadi kalau kata kayak Nabila, dari kosong mata, terus belajar berlatih dengan cermin. Terus kalau Nurul mencontoh dari selebgram yang memiliki rasa percaya diri gitu, yang suka tampil-tampil di acara-acara. Terus kalau Aura tadi mengubah bahasa yang lebih dipahami oleh Aura sendiri gitu. Nah kalau Mutia lebih ke diskusi ke temannya sebelum kayak presentasi, kayak oh ini kok bagian kamu, ini bagian kamu. Terus dia minta doa juga sama orang tuanya gitu. Senang banget ya Mutia. Alhamdulillah. Oke, nah bagus ya. Sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melatih kepercayaan diri. Ini belum dari segi kayak yang tadi bahasa kayak insecure yang soal fisik, ini dari insecure soal public speaking. Tapi banyak yang bisa dilakukan. Miss juga suka nggak juga sih ngobrol di depan cermin, tapi Miss suka ngomong sendiri. Nah, misalnya suka gini, kalian pernah nggak sih kalau lagi naik motor suka nanya sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri, kadang kayak merasa, terus kadang suka kayak merasa kayak lagi wawancarai orang gitu. Oh iya, aku kayak gini, sekarang suka kayak gitu. Terus kan kadang, ya kan, itu kadang melatih juga gitu, kayak seneng aja gitu. Terus kadang melatihnya dengan kayak gitu. Terus Miss juga senang, di sini ada nggak yang suka nonton podcast? Ya, terus salah satu itu yang bisa dipakai, Miss suka nonton podcast. Jadi dari podcast itu kadang Miss dapat kayak tadi Nabila bilang, dapat kosakata baru, dapat pengetahuan baru, atau dari kayak ada kayak yang di TikTok itu misalnya, kalian tahu TikTok kan ya? Di TikTok itu ada kadang akun-akun yang memang mereka tuh ngasih tahu tentang info-info, bukan yang tentang kayak game-game atau gitu enggak ya, emang info-info terbaru kayak misalnya ini dia tips untuk gini tentang tips-tips gitu. Sekarang suka tuh lihat kayak gitu, oh kayak gitu. Dan Miss sebenarnya Miss juga tipe yang dari dulu lumayan pede. Dari Miss kecil tuh juga lumayan pede. Kalau misalnya nggak pede tuh ada gitu. Miss biasanya nggak pede tuh lebih ke bidang tarik suara. Karena kan suara Miss mengaku bahwa suara Miss ini mungkin biasa aja. Nah, jadi dari kalau dalam diskusinya Miss itu mungkin dari kadang Miss suka ngerasa kalau misalnya ngomong suara Miss itu aneh, kadang juga suka PN itu Miss nggak mau dengerin lagi, aneh kayak gitu. Miss nggak mau pokoknya kalau ada orang yang ngerekam suara Miss di depan Miss terus diputarnya lagi, kadang Miss jangan putar, karena Miss marah, karena Miss nggak suka dengan suara Miss sendiri gitu. Pokoknya Miss cukup pede tampil di depan orang banyak, tapi jangan diulang lagi soal itu. Ya udah, biar aja berlalu gitu. Dan Miss tuh dulu waktu zaman SMA ya, karena waktu kuliah umurnya udah nggak cukup. Jadi waktu di SMA tuh kan Miss suka ikut lomba ceramah, lomba apa namanya MTQ, bagian Syarul Quran, terus ikut jadi sari tilawah gitu. Tilawahnya nggak pintar, tapi jadi sari tilawahnya gitu. Atau Miss sering kayak disewa jadi pembawa acara
atau apa gitu. Tapi sering dipakai gitu. Karena terus tanya, kenapa lo pakai Agi? Kamu suara lagi cempreng gitu. Tapi ada saat dimana kalau Miss lagi tampil kayak gitu, suara Miss yang cempreng itu hilang gitu. Berubah aja sendiri. Karena itu Miss juga sering latihan gitu. Karena Miss kayak ngerasa mungkin aku nggak bakat di nyanyi, tapi aku punya bakat di hal lain dengan suara ini gitu. Nah mungkin di sini ada nggak yang bakat nyanyi? Bila ada bakat nyanyi? Hobi. Oh nyanyi, tapi ada yang hobi nyanyi. Lo kata hari ini hobi? Iya hobi. Siapa ini? Apa maksudnya? Kan mendengar penyanyi. Waktu siaran langsung kemarin. Dari gua doang. Iya. Iya. Nyanyi aku tuh. Oke, nah, oke, misalnya Nabila pintar nyanyi, tapi mungkin Nabila nggak bisa di bidang kayak Miss misalnya mau acara di ibu besar, itu jadi MC, itu mungkin Nabila nggak bisa, belum mampu itu, tapi Nabila bisa nyanyi gitu, atau nanti sebaliknya kayak Miss mampunya kayak jadi MC, jadi pembaca sambil lawan, tapi bisa nyanyi karena kan kita juga punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain gitu, karena pasti kita semua tuh punya plus minusnya gitu. Kayak banyak yang ngerasa kalau kita nggak cantik gitu. Miss juga sering loh ngerasa kalau Miss tuh nggak cantik, Miss biasa aja, Miss sering. Tapi gimana cara Miss menghilangkan ketidakpercayaan diri Miss yang nggak cantik? Perawatan. Ada lagi. Nah, kalau kalian gimana? Kalau kalian dulu. Saya berusaha memperbaiki yang kita Saya memperbaiki kita kurang. Ada lagi nggak? Kira-kira Cantik. oke. Bersikap bodoh amat. Apa? Bersikap bodoh amat. Bodo amat. teman yang mendukung kita. Cari teman yang support. Ada lagi. Nah, kalau Miss lebih ke Miss suka sama orang-orang yang cantik, itu Miss suka. Tapi kalau untuk menyemangati diri Miss sendiri, Miss suka mencari yang sepadan. Miss kayak Miss kan mungkin kulit Miss termasuk yang gelap ya. Miss suka lihat selebgram kayak misalnya Erika Carlina, ada yang tahu? Nah, Miss ngerasa kayak Erika ini kayak gitu cantik gitu kan. Ya udah mungkin aku juga cantik kok. Dan walaupun memang standar kami jauh sebenarnya, tapi kan Erika Carlina dengan yang punya kulit sawo matang juga orang-orang cantik, dan aku yang punya kulit kayak gitu nggak belum tentu aku jelek gitu. Toh selama Miss masih ada yang suka atau masih ada yang mau berteman sama Miss, ya Miss merasa kayak enggak juga. Terus Miss juga merasa bahwa kayak misalnya entah Miss punya teman, misalnya dia kecil, mungil gitu kan, terus kayak yang apa misalnya kulitnya juga sawo mateng gitu kan, tapi banyak orang yang suka sama dia gitu. Karena Miss merasa kayak berarti kan nggak selamanya fisik itu jadi ukuran. Karena teman Miss yang kecil mungil ini dia alhamdulillah dia pintar. Nah jadi banyak orang yang dekat sama dia gitu, banyak orang yang mau bergaul sama dia. Ya minimal kalau misalnya kita nggak cantik kita pintar, atau kalau misalnya kita nggak pintar kadang kan ada orang cantik, atau kalau kita nggak ada dua-duanya kita usahakan ada dua-duanya, karena semua itu bisa diusahakan, bisa dilatih, bisa dibentuk. Ya zaman sekarang lah kalau mau bercantik itu kan gampang ya, tinggal apa? Uangnya tinggal ada uangnya, perawatan kan ya, perawatan nggak perlu lah yang mahal-mahal, karena kan zaman sekarang udah banyak yang murah-murah, tapi jangan yang bepom ya, bahaya. Kayak yang bepom gitu. Maksudnya sesuaikan dengan apa yang kita mampu, jangan maksakan diri, karena kira-kira kalian pernah nggak ketemu orang yang nggak percaya diri sama dirinya, jadi dia ini pengen hidup berlebihan, dengan biaya yang
awalnya kayak bilang dulu misalkan agak segini dulu bikinnya kayak gitu guys. Atau misalkan dia tuh kayak bener-bener begini, terus yang lebih parah dari itu dia jadiin cowoknya jadi ada jalan, nah kayak gitu guys. Terus kayak hidup kayak itu hidup yang gitu guys. Nah dia lebih kayak orang lain kayak ada di pacaran itu guys, bahkan dia tuh punya prinsip yang lebih baik gak punya pacar daripada punya pacar. Ada lagi? Kira-kira ada nggak kalian pernah nemuin cara kalian yang kayak gitu? Ada? Kayak teman-teman banyak kayak gitu. Yang mungkin pinjam duit, dia check out tiap hari mes itu kan sama awet mes, check out tiap hari mes, kos. Tapi tentang dia sampai juta nggak bisa ya, berjuta. Nah itu bahaya ya. Kayak gitu. Nggak bagus lagi kan. Miss, Miss sekarang sama kayak Miss gue juga. Nah, dia punya teman, jadi kemarin tuh temannya bilang ada nggak duit 10 juta? Kamu pinjam ada gitu kan? Kenapa? Aku di sini bayar utang begini. Terus dia bilang aku udah jual laptop, jual motor ini. Sekarang aku jual mobil lagi, tapi kan nggak mungkin aku jual mobil kan? Nanti orang tahu pula kalau aku sekarang udah ekonomi aku sekarang udah mulai sulit gitu. Ada nggak 10 juta? Kalau ada pakai aku dulu katanya kan, nanti selang berapa hari aku pulangkan gitu. Ternyata dia ngechat tuh nggak ke temannya saja, ternyata ada teman-teman yang lain juga. Mereka kalian sini gini. Nah ternyata memang keluarga terlilit hutang gitu, tapi dia tetap mau hedon gitu. Nah ternyata di Instagramnya walaupun dia udah terlilit hutang, dia tetap tuh pergi ke klub, dia pergi ke coffee shop gitu, tetap perawatan. Terus teman itu sebenarnya mau bantu, sampai dia berulang kali kayak gimana ya dia bantu nggak ya, gimana ya dia bantu nggak ya gitu, kayak coba dulu cek dulu gimana kehidupan dia sekarang gitu. Iya nggak kayak apa yang dia bilang gitu kan, katanya dia terlilit hutangnya dan sesekali dia hutang, tapi lihat dari Instagramnya masih kehidupannya masih kayak gimana dia sehari-hari, ya suka ke klub, yang suka foya-foya gitu. Terus terus bilang udahlah nggak usah gitu, karena kan kita nggak tahu. Mungkin kalau jumlah kayak cuma ratusan, ya udahlah, mungkin kalau seandainya dia nggak mengembalikan mungkin kau ikhlas gitu. Tapi ini kan sekian juta, ini bisa menggunakan uang itu untuk hal lain gitu. Karena kalau dia lihat dari sifat dia yang kesadarannya kayak gini, dengan sekarang keadaan dia begini, itu kemungkinan untuk dia dari hutang itu susah gitu. Itu lebih baik dihindari gitu. Kayak ya udahlah, mau silaturahmi terputus pun ya udah gitu, daripada nanti di ending kita sendiri yang berdosa, kita sendiri kan. Karena dalam Islam kalau orang hutang sama kita yang dihutangi, kita yang mengingatkan. Nabila hutang sama dia, yang hutang siapa? Nabila kan, dia yang punya kewajiban untuk mengingatkan Nabila biar hutang. Nabila hutangnya kapan dibayar, itu kewajiban dia, nggak kewajibannya Nabila. Karena dia yang meminjamkan, dalam Islam tuh begitu. Tapi kadang kita manusia yang terlalu baik, kita selalu merasa kayak udahlah nggak apa-apa, aku ikhlas. Sebenarnya dalam Islam tuh nggak boleh. Kalau namanya hutang, kita harus tagih. Makanya kalian pernah nggak datang ke melayat untuk orang meninggal gitu? Kan sebelum jenazahnya diberangkatkan kan dikasih tahu untuk rekan-rekan saudara yang sekiranya si ini punya hutang, tolong datangi keluarganya, minta hutang. Karena kan nggak mungkin nanti bawa hutang kan, bahaya. Karena orang meninggal aja hutangnya tetap ditagih gitu. Itulah karena pun kadang siapa yang hutang, siapa yang hutangi, siapa yang lebih galak kan? Pernah nggak pernah sih dipinjam duit sama orang atau apa gitu? Pernah? Ngambilan di sana banyak banget. Itu Oh dia juga? ya. Oh Banyak banyak. dari keluarga kayak satu ya.
ya semua misalnya kayak 25 yang lain. Terus pas udah meninggal ada di terus kayak kita rumah kita kebetulan dia sedang berkuat dia meminta kayak kalau udah ada belum bayar ini bisa langsung aja lah kayak oh baru segitu baru mau minta kayak gitu ke aku gitu kan kok nggak tahu gitu kayak mana terus karena ada orang yang emosi kayaknya dia melawan kan kau mau mati pun kau sekarang aku nggak peduli yang penting kau balik aja gitu kayaknya tuh sebenarnya masih ada Iya, kan kalau nggak pernah pengalaman lagi utang, nggak ada. Berarti kan nggak pernah utangin orang ya? Pernah. Baik. kalau mau minta Oh, ya sudah. Kalau orang minjem tuh nggak ngasih. Oh, gue nggak usah ya daripada nanti ribut berantem, jadi nggak usah dikasih sekalian. Ya, itu sebenarnya tergantung pilihan masing-masing, tergantung kepercayaan kita juga. Jadi kita percaya nggak orang yang pulangin atau enggak. Karena kadang sebaik-baiknya teman itu, sedekat-dekatnya teman, kalau udah masalah uang itu sensitif. Terus nggak mau loh berurusan sama teman soal uang. Mis kadang kalau misalnya mis pinjam duit ke teman mis, pakai pulang 300 pagi nih, malam ya, itu harus balik gitu ya. Itu nggak bisa kayak besok itu nggak bisa. Pokoknya kalau saya pagi pinjam ya selama-lamanya tuh malam harus pulangin lagi itu karena gimana ya, iya karena nanti kalau bertumpuk kita sendiri juga bingung kan, sama kayak kita tugas kuliah kita sehari-hari semakin bertumpuk pasti kan semakin pusing kita yang mana satu mau dikerjakan, sama kayak utang kan, gimana cara bayarnya karena sampai numpuk pinjam pula lagi pinjam pula ke Nabila ke teman mis sama teman mis lunas sama Nabila pula lagi bayar nanti sama Nabila pinjam sama Mutia ya ke Nabila sama Mutia lunas ini nggak lubang susah sendiri, hindarilah yang kayak gitu biasanya kan banyak tuh orang-orang yang nggak percaya diri karena ekonominya kayak gitu tapi dia tetap mau itu nggak baik juga. Hiduplah semampu sesuai kebutuhan kita. Kalian ada nggak yang kayak gitu? Ya, alhamdulillah nggak ya. Bagus ya. Apa? Jangan paksa. baik kalau tidak dipaksa karena kalau kita Lebih baik kita hidup biasa aja. Yang penting kita terjun di apa yang kita. Kalau mis itu yang penting hari ini makan, nggak lapar, mis ke kampus punya motor ada, yang penting juga uang di dompet untuk makan masih cukup. Udah nggak perlu kayak yang hari ini aku mau makan steak, besok aku makannya mau makan yang mahal deh. Kan susah tuh kayak gitu. Banyak orang yang terlalu nggak pede dengan kehidupannya. Itu banyak. Jadi kita sering menjumpai itu di kehidupan. Nah, kalau untuk insecure tadi kayak gitu ya. Kalau di sendiri bisa lebih mencontohkan dengan orang yang mungkin setara sama Miss. Jangan dibandingkan kayak Miss membandingkan diri sama si Pak Haju, itu jauh. Kan nggak mungkin kan ya? Ada nggak kalian kayak gitu? Si Pak Haju cantik lagi, lah aku kayak si Pak Haju gitu. Jadi pikir sendiri sama si Pak Haju. Kita pun kadang sering juga nggak tahu diri ya. Kita udah pas-pasan bandingkan diri sama si Pak Haju. Bandingkan itu sama yang setara-setara aja lah. Yang boleh insecure, tapi jangan jadikan itu hal yang seakan-akan itu menyiksa diri kita gitu. Nah, tanya lah, kalian di sini ada yang pernah pacaran? Belum pernah semua. Atau walaupun nggak pacaran mungkin ada yang pernah suka sama kalian gitu. Ada. Masih ada kan? Nah, nggak ada kan yang nggak mau sama kalian gitu. Pasti ada. Sekurang-kurangnya orang tuh pasti masih ada yang mau menerima kita.
selesaikan. Misalnya sering loh dibilang sama dulu kan Miss ngajar ya di MTS itu nggak tahu lah kata Miss itu nggak tahu, tapi mereka tuh ada lah terlihat cowok Miss kan, dan mereka rata-rata bilang kok mau cowok sama Miss ya. Ya rata-rata mereka bilang kayak gitu, kayak ya kenapa rupanya nggak sih bilang aja gitu. Terus sampai juga kayak terus pulang kampung ini kan ketemu sama kawan-kawan ini, kan cowokmu sekarang ya pula ya kenapa rupanya kenapa jelek kayak gitu. Nah sebenarnya hal kayak gitu tuh itu ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ini bisa sharing aja ya, mungkin orang lihat cowok Miss ganteng, tapi nggak tahu ya di mata kalian cowok Miss ganteng atau enggak. Mungkin nggak tahu ini nanti lah ya, mungkin di mata kalian kayak gitu, mungkin di mata orang itu gitu. Di mata Miss dia juga ganteng, cuman kan orang nggak tahu kurangnya dari dia apa yang udah Miss tutupi, ya kan? Karena hidup saling melengkapi, saling menutupi kekurangan, ya saling menutupi kekurangan. Cowok Miss itu bisa dibilang biasa aja, nggak yang terlalu pintar gitu, ini biasa dan standar manusia. Jadi kayak dan Miss yang selalu menutupi segala kekurangan dia ini. Nah jadi kayak dari tugas-tugasnya dulu Miss sering bantuin, terus kayak dari skripsinya juga Miss sering bantuin gitu. Dia sendiri nggak paham sama apa yang dia buat gitu. Jadi Miss gitu. Dan orang kira kayak beruntung ya dapat cowok ganteng loh. Itu hanya beruntung secara fisik, tapi secara otaknya gimana? Nah dia mungkin dapat Miss biasa aja gitu kan, mungkin. Tapi gimana soal akademik dia yang udah Miss bantu selesaikan gitu? Bukan Miss mau ngomong gitu kan, hanya untuk sharing ya, karena kan kayak gitulah kita manusia kan. Jadi ada yang kurang, ada yang lebihnya. Jadi saling menutupi kekurangan. Kalau misalnya kita ini kurang gitu kan, nanti lagi yang kurang, kapan mau ditutupi? Jadi kalau seandainya kita nggak cantik, jadi perempuan yang pintar. Kalau kita orang pintar, cowok mana yang nggak mau? Misalnya saya tanya kayak sama teman-teman Miss kan, kayak kalau seandainya ada dua pilihan, cewek cantik atau cewek pintar? Cewek pintar lah. Kalau dia cuma cantik tapi nggak bisa ngurus keluarga, nggak bisa nggak bisa nanti jadi ibu yang baik untuk anaknya gitu, kan repot ya. Tapi kalau saya dia jadi ibu yang cekatan, perempuan yang pintar, perempuan yang bisa antara karir dan rumah tangga juga manajemennya pintar gitu kan, nah, itu kan keren ya. Walaupun dia biasa aja. Banyak tuh kayak ada dosen Miss, dia waktu itu nikah umur 31, suaminya masih 25. Karena apa? Misalnya kenapa abang ini mau sama ibu gitu, jatuh cinta sama bapaknya, sama apa yang dimiliki sama ibu-ibu ini pintar. Walaupun usianya terlalu jauh, tapi laki-laki mana yang nggak mau sama perempuan pintar gitu? Kalau cuma cantik aja tapi nggak bisa ngapa-ngapain, sama aja mau nanti ribut di rumah. Itu istri kau tuh nggak bisa masak, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Walaupun kak lihat menurut Miss pribadi, kalian ada nggak yang nggak bisa masak? Bilang nggak bisa masak? Ada lagi? Terus saya Ya, ada lagi? Nggak? Belum bisa? Belum. Nggak apa-apa. Namanya juga masing-masing, soalnya masih bisa belajar. Oke, nah dari segi masak lah misalnya, banyak perempuan-perempuan zaman sekarang yang selalu menganggap bahwa ketika laki-laki mencari istri yang bisa masak, itu mereka marah. ya Cari pembantu anak kan? Banyak kan? Nah, ini kalau pribadi nih, sebagai perempuan
perempuan tuh nggak harus pintar masak, tapi bisa, setidaknya bisa masak, walaupun nggak jago masak. Karena kita sebagai istri, kalau nanti kita punya suami, pasti kita pengen kan suami kita makan dari hasil tangan kita sendiri gitu. Coba gimana kalau suami kita makan dari orang lain, makan dari luar, kita perasaan kita pasti kita ada cemburunya juga kan. Nah minimal kalau misalnya kita nggak jago, kita bisa. Terus juga nggak yang pintar-pintar masak, tapi setidaknya bisa gitu. Apalagi kan kita sekarang sama-sama lagi kuliah, ada yang ngekos. Karena kan saat-saat kayak gini ya, saat kita terus dulu masak air ini kadang ini udah masak belum ya, ini meledak belum ya. Nah, sering kayak gitu. Tapi lama-lama kayak ngerti sendiri dengan namanya kan udah 4 tahun tuh. Pasti kita paham sendiri, bisa sendiri. Tambah lagi ada teman, kadang kan ada temen yang bisa juga kan, kita bisa belajar sama mereka. Karena menurut Miss tuh jadi perempuan yang bisa masak, yang bisa ngurus rumah itu penting. Walaupun sebenarnya pekerjaan rumah itu pekerjaan suami. Iya, pekerjaan rumah itu pekerjaan suami. Ada yang tahu? Tahu kan? Nah, pekerjaan rumah itu pekerjaan suami. Tapi kita sebagai istri itu juga harus mampu. Masih ada yang mau jadi wanita karir? Soalnya jadi wanita karir. Orang yang mau jadi wanita karir? Jadi mau jadi ibu rumah tangga aja? Iya. Gimana nanti buka apa? Buka konseling di rumah atau usaha sendiri. Ini enggak partikular lah, di rumah cuma cari duit. Iya. Kalau ini kamu juga jadi wanita karir? Soalnya itu masalahnya tuh banyak sekarang yang lagi tuh orang tuanya pada sibuk, anaknya tuh yang berangkat itu yang mikir. Makanya ambil BK. Oke, bagus ya. Sebenarnya pilihan untuk jadi wanita karir atau enggak itu tergantung diri sendiri. Kira-kira Reva kenapa mau jadi wanita karir? Ya, kalau misalnya laki-laki yang nyakitin kita, kan kita bisa itu sendiri ya, berdiri sendiri tanpa diada-adain. Oke, Nurul? Supaya tidak direndahkan, misalnya kalau ditinggalkan gitu, itu juga keluarga juga tidak merasa rendah kalau misalnya anaknya tuh nggak bekerja gitu. Oke, kalau Yanti? Sama dia? Karena pengen lebih muda dari yang lebih Bagus ya. Miss juga pengen jadi wanita karir. Dan Miss mulai sekarang sama si pasangan sudah mulai ngomongin soal itu. Terus bilang aku udah kuliah nih, kuliah sampai S2, terus bahkan aku mau S3, jadi aku boleh kerja gitu. Terus sudah menyampaikan gitu. Dan Miss mau kita sama-sama kerja. Tapi gimana caranya urusan anak itu juga tetap Miss urus gitu. Walaupun entah nanti orang tua atau apa, tapi Miss juga mau Miss mengurus anak Miss dengan tangan Miss sendiri gitu. Jadi Miss juga mau sambil kerja gitu. Terus bagus juga apa yang bilang Aura tadi, pengen di rumah aja biar waktu sama anaknya lebih banyak. Karena kan banyak ya. Kadang perlakuan anak itu tergantung juga sama bagaimana pola asuh kita di rumah. Ya tahu. Kalau anak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua, biasanya anak itu lebih lembut dan nurut. Tapi kalau misalnya anak yang kurang dapat perhatian, yang orang tuanya sibuk, yang orang yang sini, anaknya yang nggak pernah dapat perhatian, itu biasanya anaknya cenderung lebih temperamen. Ya tau nggak? Kamu kan mungkin pernah ngeliat kayak gitu ya, karena aku juga pernah ngeliat kayak gitu. Ternyata pola asuh orang tua itu penting, karena masa-masa kecil itu anak tuh sangat perlu dampingi orang tua. Kalian tuh dulu dampingi orang tua semua? Wah, bilang enggak, bahaya lagi. Enggak, sebenarnya kalau dari mama ada guys, tapi kalau lebih temperamen itu papa. Karena abah dari kecil tuh, bahkan abah pernah di posisi yang seharian itu nggak pernah papa. Kayak papa ada tuh pergi sebelum bangun, pulang setahun dari tidur. Terus papa tuh tipikal orang yang memang nggak banyak omong, jadi papa tuh keras guys, keras banget. Papa tuh nggak banyak omong guys, cuma kalau misalkan ada kesalahan sekecil apapun apa guys, kan masih kayak bocah-bocah 5 tahun kan guys,
lagi masalah pendidikan kan Miss, papa tuh paling benci sama anak-anak yang bad attitude. Makanya ditanamin dari kecil tuh gimana anak tuh bisa nurut gitu. Jadi nama dari kecil tuh kayak udah papa tuh dalam kasih perhatian kan Miss, terus papa tuh sekarang tuh jadi Nabila tuh kalau sama papa tuh lebih temperamen gitu. Kayak misalkan Nabila tuh sampai sekarang tuh titik dimana kalau sama mama nggak bisa nolak Miss. Apapun yang mama bilang tuh bisa lagi. Sampai detik ini pendidikan apa nih Miss, mama yang harus naik. Pernah Nabila lawan nih Miss. Walaupun Nabila lawan tuh tak ikutin. Tapi kalau sama papa kan Miss, misalkan papa tuh marah sama mama Miss. Sampai dapat titik dimana yang beberapa hari itu mama nggak sama papa. Kayak benci ya nengok yang itu kesana, nengok papa di rumah tuh kayak benci lagi gitu. Tapi kayak udah bisa lagi. Ada yang kayak tadi lah. Oh, Adni gitu juga. Sama. Lebih ke mama atau papa? Mama. Oh, di sini ada yang tim mama. Tim mama. Oh, tim mama. Ada yang tim Kenapa papa. papa tuh bisa tipikal orang yang tak papa ada anak, ada penting ada bini ya. Itu papa tuh kayak bini dia. Mau anak yang kemana kayak bini dia tuh. Yang penting ada bini yang ada. Apa ada jelas? Ada yang tim papa. Ada. Oh, orang tim papa. Ya, kalau papa tuh kan kerja di Mentawai 2 minggu di Mentawai, 2 minggu di Padang. Walaupun papa tuh jarang pulang, saya pulang tuh ngabisin waktu, Miss. Jadi kayak ngajak jalan, dia nggak sibuk sendiri lah kalau udah di Padang. Nah kayak gitu aja pengen karena milih ibu rumah tangga itu karena ngeliat keluarga sendiri. Mama tuh kan walaupun dia kerja, itu dia buka usaha sendiri, Miss. Cari kayak jualan ini, jualan itu.